Jinipun adicara Cahyaning Ati Pro 1 Saluran Budaya RRI Malang Wilujeng midhangetaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya panjenengan sami wekdal enjang menika alhamdulillah dipun paringi sehat saged kesempatan derek nyawiji malih wonten sajian adicara Cahyaning Ati wonten wekdal enjang menika mangke sesarengan kalian Ustadz Serda M. Busri S.Kep Nes saking RS TNI Angkatan Darat Birawa Bakti Malang kanthi tampik introspeksi mengawal niat memperbaiki diri. Kadang pamireng sedaya budaya saderengipun shalawat salam mugi katetepna dumateng junjungan kula lan panjenengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumedhak garwa putra para sahabat tabiin lumaipun dumateng sedaya pandheripun ingkang tansah ngantu-antu sapatipun amin amin ya rabbal alamin. Kadang pamireng sedaya budaya ugi sumangga mangke saged nderek nyawiji lumantar sekawan gansal 0 ugi panjenengan saged midhangetaken ugi mirsani megaten nggih wonten YouTube inggih menika RRI Pro SP mekaten. Kadang pamireng sampun sambung telepon kalian beliaunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Des, sugeng enjang buat selalu panjenengan. Amin, sugeng enjang ki panjenengan kalian keluarga mugi tansah pinaringan sehat mekaten niki. Amin 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 saestu amin. Alhamdulillah. Menika sampun nembe kundur saking Semeru napa? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kondisi sudah mulai tinggal tahap berikutnya. Iya. Tahap berikutnya, monggo. Monggo mukadimahipun Ustaz. Nggih, matur nuwun Pak Su. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa begitu situasi kondisi cuaca cerah di pagi hari ini. Allah masih berikan anugerah, sehat, kesempatan, dan kita tentunya mari untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat dan anugerah tersebut dengan memperbaiki hablum minallah kita, hablum minannas kita juga dengan penuh keseimbangan. Amin. Syukran, alhamdulillah, ma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pamirang RRI yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru, para kiai, para ustadzah, para komandan, atasan, senior, mohon izin para tenaga kesehatan khususnya Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Birawa Bakti dan Kesyah Malang Kesdan 5 Brawijaya, kaum muslimin pamireng saluran budaya RRI Malang yang insya Allah dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi tahun 2021 akan berakhir, kita ini berada di posisi penghujung dan tahun 2022 akan segera tiba. Momen pergantian tahun harus disikapi dengan bijaksana. Jangan sampai salah langkah. Tidak jarang orang-orang yang hanya memikirkan gemerlapnya dunia saja, sehingga semakin silau dengan
hal-hal yang berbau duniawi. Akhirnya tidak ada keseimbangan dengan kehidupannya nanti yang lebih kekal, yaitu di akhirat. Kebiasaan yang negatif seperti euforia di jalan-jalan, pergi night dengan kekasih atau sekedar hura-hura, monggo sebaiknya kita tinggalkan, tidak perlu untuk kita lakukan. Pada pagi hari ini saya sengaja ambil topik introspeksi, mengawal niat memperbaiki diri. Pemirsa RI yang berbahagia, pergantian tahun, apalagi dengan kondisi pandemi seperti saat ini, sudah seharusnya menjadi pelajaran buat kita untuk lebih banyak berbenah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan-peringatan kepada kita melalui pandemi virus dan lain sebagainya, melalui bencana dan ketakutan yang lainnya. Sudah semestinya saat pergantian tahun seperti yang insya Allah sebentar lagi, kurang lebih 4 hari ini, menjadi renungan untuk kita bisa memperbaiki diri dari hal-hal yang membuat dosa semakin banyak. Muhasabah atau introspeksi perlu dilakukan karena di dalamnya terkandung keinginan untuk bisa berubah lebih baik lagi, mengurangi dosa dan sedapat mungkin menjadi manusia yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-As ayat 18 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pendengar RI yang berbahagia, ketahuilah bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menyiapkan sebaik-baiknya bekal untuk menuju akhirat. Namun, dalam perjalanan mencari bekal tersebut, tidak jarang seseorang merasa lelah, merasa bosan, dan berkeluh kesah, sehingga mengakibatkan dirinya tidak mawas diri, sehingga terjatuh dalam kekufuran. Semangatnya untuk melakukan amal soleh menjadi lemah, yang akhirnya justru yang diikutinya adalah bisikan-bisikan yang semakin menggoyahkan imannya. Inilah peran pentingnya introspeksi yang untuk kita senantiasa lakukan. Bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan yang pernah dilakukan. Dengan niat yang kuat untuk mau introspeksi akan memberi perspektif untuk melihat hal-hal yang bernilai kebaikan. Seseorang akan terbuka mata batinnya untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kebenaran, sehingga kedepannya di sisa umurnya tidak lagi terjerumus pada hal-hal yang membuatnya berdosa. Dengan banyaknya kebaikan yang dilakukan akibat dari muhasabah atau introspeksi diri membuat keimanannya semakin kuat. Hidupnya semakin bersemangat untuk meraih pahala. Setidak-tidaknya rahmat atau pertolongan itu akan datang menjadi penerang dalam perjalanan hidup selanjutnya. Seseorang
akan menyadari segala dosanya, sehingga semakin taat dan bertaubat untuk tidak mengulangi kesalahannya. Taubat adalah penyesalan seseorang muslim karena dirinya telah melakukan introspeksi diri. Dalam Islam, muhasabah atau introspeksi sangat dianjurkan karena dapat mengevaluasi setiap aspek keburukan menjadi kebaikan. Introspeksi itu sendiri dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan, baik itu hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, hubungan kepada sesama manusia, hablum minan nas, serta hubungan dengan diri sendiri, hablum minan nafsi. Pemirsa RRI yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya semua orang menyadari bahwa hidup di dunia ini begitu singkatnya, jauh berbeda dengan kehidupan di akhirat yang kekal. Kehidupan yang kita jalani akan menjadi ukuran untuk menentukan akankah kita masuk surga atau berakhir di neraka. Selagi kita masih bernafas, untuk apa menyanyiakan waktu yang ada? Sudah cukupkah bekal untuk meninggalkan dunia ini? Sebab syarat meninggalnya seseorang tidak harus sakit dulu, tidak nunggu tua dulu, atau dia menderita. Banyak-banyaklah introspeksi diri. Mungkin perbuatan-perbuatan kita masih kurang baik. Mungkin ibadah kita belum istiqomah atau belum sempurna. Mungkin amalan-amalan kita belum mencukupi, atau juga mungkin kita belum ikhlas dalam beramal. Apapun yang kita lakukan sebenarnya dapat kembali kita rasakan untuk selanjutnya dijadikan bahan renungan. Akankah kita akan bertambah baik di tahun ke depan, ataukah hanya stagnan pada kondisi seperti pada tahun yang akan kita tinggalkan? Umar bin Khattab pernah mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan genting pada hari kiamat. Pemirsa RRI yang berbahagia, maksudnya adalah kita diminta untuk mengevaluasi diri sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Begitu pentingnya introspeksi bagi kehidupan manusia. Introspeksi sudah semestinya kita lakukan tiap hari, tiap waktu, tidak harus menunggu waktu-waktu tertentu. Marilah kita berupaya untuk menjadi bagian dari manusia yang tidak merugi, selalu bermuhasabah dan rajin memperbaiki diri. Monggo Pak Tir, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan banyak ilmu dan pengetahuan, serta kita menjadi orang-orang yang semakin banyak memperbaiki diri dalam hidup kehidupan ini. Inggih, terima kasih untuk Ustadz. Nah, membentuk pribadi yang lebih baik lewat introspeksi diri. Nah, kira-kira harus disertai doa apa Ustadz supaya kita selalu dibimbing untuk selalu introspeksi diri dan agar kehidupan kita hari esok lebih baik daripada hari ini, Ustadz? Monggo. Subhanallah, nggih. Baik, kita sedikit kembali untuk melihat bahwa muhasabah, introspeksi atau evaluasi diri dan refleksi diri dengan doa-doa kita yang dipanjatkan, memperbanyak istighfar, ya. Bermacam-macam yang dimaksud dengan istighfar, yang dalam arti kata adalah kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga Allah berikan rahmatnya, Allah berikan keselamatan kepada kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Inggih. Alhamdulillah, mugi-mugi selalu untuk bisa istighfar mengatakan nggih Ustaz. Nah, biasanya kita disibukkan oleh evaluasi orang lain, dan kita biasanya lupa evaluasi untuk diri kita sendiri ngaten nggih Ustaz nggih. Nah, ini ada lagi WA ini dari Bu Yayu Basuki yang ada di Veteran. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya untuk mengawali kehidupan di tahun baru itu apa yang harus dilakukan? Menikah Ustadz. Baik. Ini ada jawaban, ada tambahan pertanyaan baru masuk. Harus rajin beribadah, banyak bersedekah, saling mengoreksi diri. Nah, terima kasih Makaten. Baik. Yang pertama, sesuai dengan pertanyaan itu adalah mengawali tahun 2022. Sebelum kita mengawali 2022, jadi kita ini wajib dulu melakukan muhasabah, koreksi, evaluasi ataupun introspeksi diri, sehingga kedepannya tentunya banyak peningkatan. Di awal tahun 2022 ini harapannya setiap kebaikan bisa kita tingkatkan, dan setiap keburukan tentunya kita tinggalkan. Kan intinya begitu. Ya, baik itu hubungan kita masalah hablum minallah, ya kepada Gusti Allah, bagaimana sholat kita, apakah kita sudah melaksanakan dengan tepat waktu, apakah kita sudah melakukan berjamaah, dengan istiqomah, tumaknina, itu juga perbaikan-perbaikan di awal tahun, walaupun itu bukan tahun baru Islam, akan tetapi kita ini tidak perlu menunggu waktu kapan harus adanya perbaikan. Yang kedua, hablum minas kita ini harus perbaiki dengan sanak saudara, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan lingkungan. Adakan suatu hubungan yang baik, karena kita ini makhluk sosial yang senantiasa saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian juga adanya perbaikan diri sendiri. Ya, kita ini harus selalu bercermin bahwa siapa kita, mau kemana kita, apa tujuan kita, dan sebagainya, agar dengan kita melakukan muhasabah seperti itu dapat meningkatkan kualitas hidup dalam kehidupan ini, dan tentunya kita dijauhkan dari berbagai keburukan-keburukan yang seperti kita lakukan. Ada lagi dari Bu Wiwi yang ada di Tajinan, mohon dijelaskan arti dan makna muhasabah. Baik. Ibu Wiwi di Tajinan, salam kenal nih, semoga sehat selalu. Semoga panjenengan di akhir tahun ini sesuai dengan tema kali ini adalah introspeksi, mengawal niat, memperbaiki diri. Jadi muhasabah itu sebenarnya bisa dikatakan introspeksi, bisa dikatakan evaluasi diri, bisa dikatakan refleksi diri. Apa sih sebenarnya? Pengungkapan pemikiran dalam yang disadari, berkeinginan, dan tentunya berkaitan dengan sensasi. Ini juga ada muhasabah, ada juga muqarabah. Kalau muqarabah itu sifat seseorang yang merasa selalu dilihat dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan, karena muhasabah ini hukumnya wajib. Adanya keimanan dan keyakinan bahwa Allah akan menghitung amal semua hambanya. Jadi muhasabah, banyaklah kita melakukan penilaian terhadap diri kita selama ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Kebaikan kita tingkatkan, keburukan kita tinggalkan. Karena muhasabah sendiri sesungguhnya adalah evaluasi diri, menilai, introspeksi. Kan ngoten nggih? Monggo.
Ini ada dari Pak Cito yang ada di Bantur. Nah, pertanyaannya mungkin agak sedikit keluar dari topik. Nah, sebetulnya yang harus dilakukan oleh manusia ini qoblum minallah dulu apa qoblum minas dulu? Mana yang didulukan, Ustaz? Baik. Kalau sesungguhnya Islam itu kan mengajarkan adanya balance atau keseimbangan antara hablum minallah, hablum minannas. Jadi harus seimbang. Jadi siapakah yang didahulukan, apakah hablum minallah dulu ataukah hablum minannas? Dua-duanya harus sama-sama berjalan. Ya. Kalau kita lebih banyak mengutamakan hablum minallah, kemudian hablum minannasnya terbengkalai, Islam tidak pernah mengajarkan, itu salah. Atau kita lebih mendahulukan hablum minannas, tetapi hablum minallahnya tidak serasi, tidak seimbang, ya lebih dikebelakangkan misalnya, maka itu pun juga salah. Inti dari jawaban adalah tetap harus seimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Tidak ada yang didahulukan dan tidak ada yang belakangkan. Dan ada satu catatan bahwa kalau kita masih punya utang, tetap di sana akan ditanyakan gitu, Ustaz. Betul sekali. Jadi tetap harus kita ini melihat situasi dan kondisi. Suatu contoh sih sebenarnya, kenapa saya mengatakan situasi dan kondisi ini, suatu contoh saya selaku tenaga kesehatan yang ada di lapangan misalnya, dan ini saatnya sudah terdengar azan zuhur, tetapi saya lagi melakukan penanganan dan ini darurat atau emergency. Yang segera saya lakukan karena ini berkaitan dengan nyawa, maka ya dahulukan dulu penanganan saya. Jadi semua melihat situasi dan kondisi, akan tetapi tetap kembalikan bahwa dua-duanya adanya keseimbangan. Keseimbangan. Pak Cito yang ada di Bantur, semoga jawaban dari beliau menambah wawasan untuk kita. Matur suwun Pak Cito yang ada di Bantur. Nah, Ustadz, yang sering terjadi malah kita mengevaluasi kekurangan orang lain. Nah, ini seperti yang sudah ditanyakan oleh Pak Ditilu. Ini dari Bu Ima yang ada di dekat sini, Tunggul Wulung gitu. Tadi sudah disampaikan juga sama Ustadz. Nah, ada lagi. Nah, faktor utama yang menyebabkan seseorang berniat melakukan introspeksi diri, apa dasarnya, Ustadz? Baik. Faktor utamanya adalah karena adanya kesadaran bahwa kita ini sebenarnya siapa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan kita ini sesungguhnya hanya untuk beribadah, yang ibadah sendiri baik itu hablum minallah maupun hablum minannas. Jadi dengan kesadaran yang tinggi bahwa ada kehidupan di dunia, yaitu ada kehidupan akhirat, maksud saya, maka dengan sadar seperti itu, kita ini saat berada seperti posisi sekarang kita di dunia, yang tidak pernah kekal, dengan adanya kesadaran diri, maka untuk apa dan apa yang harus kita lakukan? Tentunya lebih berpikir tentang mari dunia kita jadikan sarana, jadikan alat untuk menuju akhirat, tentunya bekal yang baik, amal ibadah, sehingga Allah selamatkan nantinya dan kita masukkan Allah ke surganya. Ini ada sedikit curhat ini kayaknya Ibu Kolimah yang ada di Noyo. Nah, saya sering mengingatkan suami, saya suruh introspeksi diri setiap ada satu kesalahan, tapi beliaunya selalu marah. Nah, bagaimana efek orang yang nggak mau introspeksi diri ini, Ustadz? Baik. Ya memang ada sedikit kesulitan gitu untuk pendengar RU dimanapun saja berada. Ketika sang suami yang sering melakukan sesuatu
misalnya keburukan lah katakanlah, kemudian tidak mau diingatkan untuk melakukan muhasabah, ini memang sedikit kesulitan karena tugas seorang istri ini ya mengingatkan dan taat kepada suami. Kalau suami sudah keras, ya tentunya istri langsung melemah. Ini fakta. Nah, kecuali seorang istri melakukan keburukan, kemudian diingatkan untuk melakukan muhasabah dan tidak mau, maka ini masih lebih mudah. Kenapa? Karena nakoda dalam rumah tangga itu ya ada pada sang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena pemimpin buat seorang wanita, imam dalam rumah tangga itu adalah suami. Nah, bagaimana kalau misalnya suami tidak mau melakukannya? Ya tetap ibu tidak perlu untuk bosan-bosan selalu mengingatkan, kemudian mencari situasi dan kondisi yang baik. Di saat terhibur hatinya, mungkin di saat lagi dia makan bersama, kan seseorang itu kadang ya ada sumpek-sumpeknya juga, Pak Teh. Laras. Ya lihat kalau pinter situasi, cerdas melihat keadaan, insya Allah ya walaupun mungkin rada angel agak susah, tetapi setidak-tidaknya mungkin diam, tidak langsung marah itu. Karena kalau seseorang itu lagi ada emosional, waktu tidak bisa diberikan sesuatu walaupun untuk kebaikan. Oleh karena itu ya agar suami tetap tidak gampang marah ketika diingatkan, terutama untuk melakukan introspeksi, maka kuncinya adalah jangan pernah bosan untuk mengingatkan. Lihatlah situasi kondisi yang happy, yang lagi senang hatinya, kemudian senantiasa jangan lupa untuk tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memohon dengan sungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan dibukakan hatinya, apalagi sebagai suami kepala rumah tangga. Insya Allah semua pasti ada jalan keluarnya. Amin. Ini masih ada tambahan dari Bu Khotimah yang ada di Noyo. Nah, saya sudah sholat malam dan mendoakan suami saya, tapi juga masih keras kepala. Wah, nah ini adakah doa khusus untuk menundukkan suami? Terus apa ini? Doa apa yang harus saya amalkan? Monggo menikah. Baik, berbagai macam doa bisa diamalkan. Yang terpenting adalah menata hati, mengembalikan semua Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah yang bisa membolak-balikan hati, Allah yang bisa menjadikan segala sesuatu yang mustahil menjadi suatu kenyataan. Lakukan doa apapun istiqomah, karena dengan keistiqomahan inilah banyak begitu kita mendapatkan manfaatnya. Ada yang mengamalkan bismillah sampai 50 kali, kemudian ya Muhammad sampai 50 kali, kemudian dengan doa yang bisa difahami, ya Allah semoga suami saya Engkau berikan kesadaran, Engkau berikan jalan yang terbaik, yang Engkau ridhoi, ya Allah. Itu semua bisa dilakukan, ya. Amalan pemawon selama dilakukan dengan istiqomah dan betul-betul pasrah, ya, tawakal kepada Gusti Allah. Karena mungkin ya banyak yang bisa kita dapatkan hikmahnya kalau kita mengingatkan seseorang, walaupun itu keluarga sendiri, dan kita menjadi lebih dekat kepada Allah, ini bisa kita ambil hikmah. Jadi jangan sampai kita ngambil frontal, saya berdoa dan harus berubah dan harus berhasil. Semua kembalikan kepada Gusti Allah, karena Allah lah yang maha segala-galanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu tidak ada yang mustahil bagi beliau, bagi Allah itu. Mudah-mudahan dengan melakukan sholat malam, dengan doa apapun yang dipanjatkan, penuh dengan istiqomah, dan Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan pertolongannya, sehingga suami ibu akan menjadi suami yang amanah,
yang bertanggung jawab, yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang betul-betul sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, semakin lembut hatinya tentunya. Monggo. Amin, amin. Matur suwun doanya pun Ustaz. Mugi Bu Khotimah menika sebagai penyejuk hati panjenengan. Nah, jangan bosan-bosan, jangan putus asa. Semua masalah pasti ada solusinya. Nah, kembalikan ke Allah mekaten. Nah, mungkin juga perlu jurus merayu yang jitu head to head mekaten nggih. Nah, biasanya pun lah langsung maksudnya saya langsung dipapak kali ucapan ngoten kan kadang-kadang nih mboten terami mekaten nggih Ustaz. Leres. Itu sangat mempengaruhi pasti. Nggih, matur suwun sanget. Nah, melakukan introspeksi diri yang baik menurut ajaran Islam setiap malam sebelum tidur atau pagi hari atau secara global akhir tahun Ustaz. Baik. Melakukan muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri, atau refleksi diri setiap saat, setiap waktu tanpa harus menunggu kapan. Jadi misalnya kita di akhir tahun introspeksi diri apa yang sudah lakukan kita dalam setahun itu bukan berarti kita harus nunggu di akhir tahun. Cuma kebetulan posisi kita saat ini berada di penghujung tahun kan mau tenang. Jadi secara global, wah awet dhewe wis arep ninggalno 2021 ya, likur. Berarti besok tahun depan aku harus lebih apik, maksudnya itu nggak ada masalah. Cuma kebetulan. Nah, kalau yang terbaik dan memang itu yang seharusnya kita lakukan adalah muhasabah dilakukan sewaktu-waktu dalam kondisi situasi apapun. Karena dengan banyak muhasabah harapannya ada peningkatan kebaikan dan tentunya keburukan bisa kita tinggalkan. Tidak membatasi kapan, tidak membatasi kapan termasuk di akhir tahun ini. Hanya kebetulan posisinya. Nah, tidak menunggu kalau sudah punya salah baru introspeksi gitu ya. Tidak perlu, karena dengan melakukan hal yang baik ini kan kita nih tidak perlu nunggu waktu. Apalagi ajal ini kan kita juga merupakan rahasia, sesuatu yang kapan lagi kita nunggu waktu. Akankah ada jaminan bahwa akhir tahun kita masih bisa bertemu, kemudian bertemu lagi dengan awal tahun kan belum tentu. Dengan tidak adanya jaminan itulah maka lakukanlah muhasabah kapan saja dan saat yang tidak perlu menunggu waktu. Nah, ini ada dari Mama Dika ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, ini Mama Dika dianggap salah mengingatkan, contohnya jangan bepergian di malam tahun baru. Nah, supaya yang diingatkan ini bisa menerima dengan baik, jurus apa yang harus dilakukan mekaten. Mama Dika yang ada di Gria Santa ini Ustaz. Baik, terima kasih. Ini pendengar setia Mama Dika ini. Monggo, jurus apa sih agar kita tidak melakukan euforia, tidak melakukan jalan-jalan untuk menghibur dan kayaknya sangat rugi sekali banyak orang ketika melewatkan malam tahun baru begitu saja. Ingat bahwa apapun yang kita lakukan, tentunya Allah itu maha melihat, Allah maha mengawasi. Jadi kalau misalnya ingin mengingatkan orang lain, siapapun orangnya, jurus apa sih yang bisa kita lakukan? Tentunya adakan rencana atau planning. Nanti kalau tahun baru atau menjelang tahun baru atau malamnya malam tahun baru melakukan kegiatan yang menyenangkan keluarga. Misalnya ya beli makanan di luar sana yang enak-enak, kemudian kita tinggal di dalam rumah, kita nikmati di dalam rumah,
atau kita datang silaturahim ke tempat saudara, tetapi juga membawa sesuatu yang menyenangkan. Ini salah satu cara yang bisa kita lakukan. Jadi keluarga atau anak atau saudara yang kita libatkan itu dalam momen-momen malam tahun baru, akhirnya kita bisa arahkan kepada sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi ya pada malam tahun baru kita adakan kegiatan panggil ustadz, panggil kiai, doa bersama, ya, atau kita mencari kiai yang agak lucu-lucu. Ini juga perlu, sehingga ada ketertarikan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan tidak ada pikiran-pikiran lagi untuk keluar rumah sana untuk hanya melakukan euforia, pesta-pesta yang tentunya dilarang oleh agama. Ingat bahwa malam tahun baru ini kalau kita tidak hati-hati ada dosa yang sangat luar biasa dilakukan. Bahkan tidak sedikit ya, pesta-pesta, mabuk-mabukan, bahkan hotel di booking untuk melakukan maksiat, atau panggung-panggung besar dimunculkan sehingga kita banyak melakukan kemaksiatan. Hati-hati, kita ini tidak pernah tahu dalam kondisi situasi apapun Allah sewaktu-waktu akan menjemput nyawa kita. Ajal kita ini belum kita pikirkan. Harapannya adalah kita husnul khotimah. Di saat ajal menjemput, maka akhir kehidupan kita, akhir kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jurusnya adalah rencanakan, planning ke depan, malam tahun baru melakukan kegiatan yang tentunya bermanfaat. Ya, sepintas uang kita keluarkan untuk makan-makan yang enak, mungkin lebih spesial dari hari-hari yang biasanya, boten nopo-nopo. Yang terpenting adalah kita juga bisa momen malam tahun baru bisa dimanfaatkan dengan baik, tentunya yang positif tadi. Inggih. Sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada mekaten nggih. Subhanallah nggih saestu niku. Inggih. Nah, menika nggih kadang malam tahun baru menika membuat was-was untuk orang tua terhadap anaknya yang tidak mungkin kita terus mendampingi kalau yang besar-besar, apalagi putra-putrinya banyak gitu ya Ustadz ya. Betul. Kedekatan orang tua sangat dibutuhkan tadi, kasih sayang, perhatiannya, dan juga doa-doa yang penuh dengan istiqomah. Karena apapun yang dilakukan anak itu adalah belahan jiwa. Apa yang diperbuat oleh orang tuanya, insya Allah dengan keridhaannya maka akan juga mendatangkan keridhaan Allah. Ketika mendatangkan keridhaan Allah, insya Allah rahmat Allah akan diturunkan penuh dengan banyak kebaikan-kebaikan, terutama untuk anak-anak kita. Perhatian yang tulus pasti dengan keridhaannya, monggo. Nah, kadang-kadang kita tuh lupa bahwa ganti tahun bukan berarti kita itu malah diperpanjang waktu kita di dunia, nggih Ustaz. Tentunya kan dikurangi, hanya jumlahnya saja yang bertambah, tapi secara realita itu adalah dikurangi, nggih Ustaz. Betul sekali. Kalau ada bahasa umurnya bertambah, dari mana bertambah, sebenarnya malah justru diperpanjang. Kita ini loh, kalau mau jujur kayak kepengen laki usia 25 tahun betul, kalau bisa BG lagi gitu. Ya Allah, bener, pangapunten pameran yang usia lansia, pangapunten saestu, kula yakin, kula percaya panjenengan sedaya kepengen tetap sehat. Amin. Mungkin kalau orang petani dulu tuh ngangkut kayu yang gelundungan niku nggih saged mawon, nggih. Jadi nyari 2 gelangsing sakit mawon, pelihara 1 sampai ada 5 itu masih mampu dan sebagainya. Rasanya semua akan kembali ke situ. Akan tetapi inilah perjalanan hidup dalam kehidupan, semua ada pada saatnya. Oleh karena itu, seandainya kita masih Allah berikan sehat, Allah masih berikan kesempatan, lakukanlah introspeksi diri sehingga kita kedepannya menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Serta keburukan-keburukan bisa kita minimalisir, ya, kita perkecil, karena kullu bani adam khata'un. Kita ini bukan manusia sempurna, tetapi setidak-tidaknya
perbuatan-perbuatan jelek kita ini bisa dikecilkan, bisa diminimalisir ngoten lho, sehingga kebaikanlah yang nampak yang kita bisa perbuat. Monggo mudah-mudahan Allah berikan nikmat ini bisa kita syukuri dengan memperbaiki kehidupan kita. Itu salah satu makna dari kita rajin untuk introspeksi diri ya Ustadz ya, supaya kita selalu orang kalau banyak melakukan introspeksi diri, insya Allah ingin melakukan hal yang jelek itu kadang-kadang waduh. Contoh simpel mawon. Loh, aku maksiat maring ngono aku mati piye? Padahal aku ya ibadahku ya mententeng, ya tahajudku mententeng, sholat farduku ya mententeng, sak sembarang kali kebaikanku sampai aku ya kadang ya entengan nang wong, bantu wong, dunyaku sampai entek gak gelem sedekah dan sebagainya ya mententeng. Cuma gara-gara melakukan hal sedikit saja kejelekan, pas ajalku dijemput oleh Allah ya nopo kan ngoten ini. Jadi sebenarnya karena kita kelemahan manusia, tetapi dengan introspeksi insya Allah akan berikan yang terbaik ngoten Pak. Gunakan waktu sebaik mungkin, gunakan hartamu sebaik mungkin, ngoten nggih. Bahkan saya pernah ingat masih dengan satu kalimatnya begitu simpel tapi luar biasa. Maknanya adalah, jika selama ini pola pikir kita hanya untuk bersenang-senang atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, saatnya berubah dengan cara mengubah pola pikir dan memasuki zona sukses. Ambillah celah cerdas untuk mengolahnya menjadi bermanfaat. Kula kasih iling niku zaman alhamdulillah. Luar biasa kata-katanya, maknanya sangat mendalam itu Ustaz. Betul pasti karena sesungguhnya makna hidup itu kan tidak dapat ditentukan dengan berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas. Introspeksi inilah yang sebenarnya acuannya untuk mencapai sebuah kehidupan yang berkualitas tadi itu. Alat yang luar biasa tentunya ya itu yang bisa kita lakukan tadi. Insya Allah dengan introspeksi ini banyak begitu manfaatnya. Yang lupa menjadi ingat, yang kurang bisa memperbaiki. Kan yang sudah melakukan kebaikan tentunya lebih ditingkatkan kembali. Amin. Nah ini tidak terasa waktunya tinggal 2 menit Ustaz. Monggo mungkin ada poin-poin yang sangat penting untuk diberikan kepada pendengar terkait dengan topik yang disampaikan pagi ini. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih Pak D. Pamirang RI yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini dengan topik introspeksi mengawal niat memperbaiki diri di penghujung tahun 2021 dan kita menyambut tahun 2022. Kesimpulan pada pertemuan Ngaji Cahyaning Ati di pagi hari ini adalah introspeksi adalah upaya manusia untuk mengevaluasi diri agar termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesamanya maupun kepada dirinya sendiri. Introspeksi diri akan menjadikan seorang muslim semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam dirinya ada itikat baik untuk mengubah setiap perbuatan yang tidak terpuji menjadi sebuah kebaikan. Barometer keimanan seseorang akan terlihat dari semakin bertakwanya dalam menjalani kehidupan. Introspeksi adalah sarana
menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian forum berbagi ngaci Cahyaning Ati, semoga bermanfaat. Salam sehat, semangat selalu, dan belajar menjadi manusia yang gemar introspeksi diri. Pangapunten pamerang RI dimanapun saja berada, apabila ada kekurangan dan kurang menyempurnakan ataupun tidak cocok di hati para pendengar dimanapun saja berada, sekali lagi mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata Pak Mireng Sutera Budaya kalau wau sampun dipun aturaken nggih, orang yang rajin introspeksi diri dasarnya adalah keimanan dan keyakinan selalu diperhatikan oleh Allah dan akan dihitung apa yang dilakukan oleh manusia. Ini semoga apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz tadi menambah wawasan kita dan perlunya kita selalu introspeksi diri. Kula Pak D Karyati saderma manungsa sing ora luput saka salah manungsa anggendong lali nyun agungi samudra pangaksami. Matur suwun sanget kawi gatosanipun panjenengan ngaturaken sugeng enjang pinanggan malih mijang akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.